Selamat datang kembali di sesi Selaman Mendalam kita. Hari ini kita mau bedah tuntas nih soal Beasiswa Pendidikan Indonesia, BPI ya. Khususnya yang buat guru dan tenaga kependidikan untuk tahun 2025. Sumber kita langsung dari pedoman resminya, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Misi kita seperti biasa, memahami peluang ini, siapa aja yang bisa daftar, apa aja yang didapat, sama aturan mainnya gimana. Oke, kita bongkar yuk. Iya, menarik ya kalau kita lihat fokusnya. Ini kan dananya dari LPDP, dari dana abadi pendidikan. Dan benar-benar diarahkan buat peningkatan kualifikasi guru, termasuk calon guru juga. Jadi bukan cuma bantuan biaya biasa gitu, tapi ini investasi strategis loh buat pendidikan dasar menengah kita. Oke. Langsung aja deh, siapa nih yang jadi target utama beasiswa di 4S1 ini? Kayaknya ada 2 kelompok besar ya. Tepat. Jadi yang pertama ini ada buat calon guru. Nah ini buat Anda yang memang pengen jadi guru, bidangnya juga spesifik. Kayak PAUD, SD, terus penjas orkes, pendidikan khusus, BK, sama mapel kejuruan SMK. Ada syarat khusus buat calon guru ini? Usia mungkin? Ada. Usia maksimal 30 tahun pas daftar dan statusnya harus sudah diterima jadi mahasiswa baru ya. LOA on conditional gitu. Oke, itu buat yang baru mau mulai. Terus kalau buat rekan-rekan guru yang udah ngajar gimana? Ada juga kan? Nah ini kelompok kedua, buat guru yang sudah aktif mengajar. Ini sasarannya guru mapel umum, SMA SMK, guru kejuruan atau guru PLB. Tujuannya buat ningkatin kualifikasi ke S1 atau D4 lewat program rekognisi pembelajaran lampau, RPL itu loh. RPL ya, yang pengakuan pengalaman itu kan? Betul, pengakuan atas pengalaman dan pembelajaran sebelumnya. Nah, batas usianya beda nih. Kalau guru mapel umum itu di bawah 47, guru kejuruan di bawah 50, terus guru PLB bisa sampai di bawah 55 tahun. Lumayan panjang ya rentangnya. Ada syarat lain? Penting nih, harus sudah terdata minimal 3 tahun di Dapodik, itu wajib. Oke, syarat umum lainnya standar lah ya, WNI, belum S1 D4, nggak lagi dapat beasiswa lain. Tapi tadi disebut soal komitmen ya, itu gimana tuh? Iya, ini penting banget. Mau calon guru atau guru yang ikut RPL, dua-duanya harus tanda tangan surat pernyataan komitmen. Intinya bersedia ikut seleksi PPG, pendidikan profesi guru, nanti setelah lulus S1. Oh, jadi ada ikatannya gitu ya setelah lulus? Iya, dan khusus buat calon guru ada tambahan komitmen buat beneran jadi guru sesuai bidang yang diambil. Jadi nggak cuma kuliah aja. Oke. Komitmen PPG ini penting ya berarti biar sejalan sama program sertifikasi guru nasional. Betul sekali. Nah, sekarang bagian yang ditunggu-tunggu nih. Benefitnya apa aja? Apa yang di-cover sama beasiswa ini? Oke, untuk calon guru ini lumayan lengkap. Ada biaya pendidikan yang langsung dibayar ke kampusnya, plus biaya pendukung. Biaya pendukung itu kayak biaya hidup gitu? Iya, komponennya bisa mencakup itu. Durasinya juga cukup lama, bisa sampai 8 semester atau 48 bulan. Wah, lumayan ya. 4 tahun full. Terus, kalau buat guru yang lewat RPL tadi, beda dong? Nah, ini bedanya cukup signifikan. Buat guru via RPL, beasiswanya hanya cover biaya pendidikan aja. Jadi nggak ada biaya pendukungnya ya? Nggak ada. Durasinya juga lebih pendek, maksimal cuma 4 semester atau 24 bulan. Oke. Perlu dicatat juga nih, biaya pendidikan ini nggak termasuk semua ya? Kayak KKN wisuda gitu? Betul. Biaya kayak KKN, magang, terus asrama, wisuda, bahkan jaket alma mater itu nggak termasuk dalam biaya pendidikan yang ditanggung. Jadi pos-pos itu ya perlu disiapkan sendiri oleh penerima beasiswa. Besarannya nanti LPDP yang menetapkan detailnya. Sip, jelas bedanya. Lanjut ke pendaftaran. Gimana caranya? Kapan biasanya dibuka? Pendaftarannya itu full online, ada portalnya sendiri, beasiswa.kemendikdasman.go.id. Oke, dicatat ya alamatnya. Kapan tuh biasanya? Kalau ngikutin pola tahun ini sih biasanya sekitar September. Tapi ya ini perlu dipantau terus informasinya di web itu. Jangan sampai kelewatan. Dokumennya apa aja tuh biasanya yang perlu disiapin? Standar lah ya? Ya standar sih, KTP, KK, terus bukti udah diterima di kampus, LOE unconditional itu, ijazah atau SKL terakhir, terus surat sehat sama bebas narkoba, surat rekomendasi juga perlu. Sama ya, itu tadi surat pernyataan komitmen. Kalau guru, ada tambahan? Oh iya, kalau guru wajib lampirkan bukti terdata di Dapodik. Itu buat verifikasi status dan masa kerja minimal 3 tahun tadi.
Nah, ini sering jadi pertanyaan juga nih. Soal pilihan kelas atau kampus. Ada aturannya nggak? Nggak bisa sembarangan milih kelas kan? Betul banget. Ini krusial. Jadi beasiswa ini nggak berlaku buat kelas-kelas yang non-reguler gitu. Contohnya? Kelas karyawan gitu. Iya. Kelas eksekutif, kelas khusus, kelas karyawan, terus kelas jarak jauh. Nah ini kecuali yang RPL ya. Kelas internasional juga nggak bisa, atau kelas yang diadain bukan di kampus induknya. Fokusnya harus kelas reguler. Oke, jadi harus di kelas reguler di kampus induk ya. Proses seleksinya gimana? Ada tes atau wawancara? Ada 2 tahap utama. Pertama, seleksi administrasi dan substansi. Ini lihat kelengkapan dan kesesuaian dokumen. Kalau lolos tahap itu, baru lanjut ke tahap wawancara. Oke, 2 tahap ya. Nah, kalau udah berhasil diterima nih, apa aja kewajibannya sebagai penerima beasiswa? Kewajiban utamanya itu laporan. Jadi, wajib lapor perkembangan studi secara berkala. Seberapa sering lapornya? Setiap 3 bulan sekali. Lapornya lewat portal yang sama waktu daftar. Selain itu, ada standar IPK minimal yang harus dijaga. Berapa tuh minimalnya? Beda antara 2 kelompok. Buat calon guru, IPK minimal 3,00. Kalau buat guru yang RPL, minimal 2,75. Tiap 3 bulan lapor, lumayan ketat juga ya mantau progresnya. Iya, tujuannya kan biar dana tepat sasaran dan studinya lancar sesuai rencana. Pasti ada sanksi dong kalau nggak memenuhi kewajiban ini? Oh, jelas ada. Sanksinya berjenjang. Bisa mulai dari teguran tertulis dulu, misalnya kalau IPK turun di bawah standar, atau telat lapor studi gitu. Kalau pelanggarannya berat? Nah, kalau pelanggaran serius atau berulang, bisa sampai diberhentikan sebagai penerima beasiswa. Bahkan ada kondisi di mana penerima wajib mengembalikan seluruh dana beasiswa yang sudah diterima. Wah, serius juga ya. Pelanggaran berat itu contohnya apa? Misalnya kalau ketahuan nerima beasiswa lain yang komponennya sama persis, jadi double funding gitu. Atau mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas dan disetujui. Atau ya ini juga penting, kalau terlibat dalam aktivitas atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Oke, jadi jelas ya. Ini kesempatan emas tapi tanggung jawabnya juga besar. Ada aturan main yang harus diikuti. Betul sekali. Ini bukan sekedar dapat dana pendidikan gratis, tapi ada semacam kontrak sosial. Negara investasi ke Anda, harapannya Anda berkontribusi kembali untuk pendidikan nasional. Sip. Jadi kesimpulannya, BPI GTK ini memang peluang besar dari pemerintah buat meningkatkan kualitas guru dan tendik. Tapi, ya itu tadi, ada syarat, ada tanggung jawab, termasuk komitmen jangka panjang setelah lulus nanti ya. Tepat, komitmen pasca studi itu jadi bagian penting dari program ini. Oke. Nah, sebagai penutup nih, mungkin satu pemikiran buat Anda pendengar renungkan. Dengan adanya komitmen wajib ikut seleksi PPG dan jadi guru setelah lulus, menurut Anda, gimana program beasiswa ini bahkan ngebentuk wajah guru-guru kita di masa depan, terutama di jenjang dan bidang studi prioritas tadi? Pertanyaan menarik tuh buat direnungkan. Oh ya, buat Anda yang mau info lebih lengkap, detail jadwal, atau mau unduh format surat-surat pernyataan tadi, jangan lupa ya, langsung aja cek ke laman resminya di beasiswa.kemendikbudasmen.go.id. Semua informasi terpusat di sana kok, jangan sampai salah info.